sekali anak-anak di rumah semua Inang, semuanya dalam keadaan sehat. Inang sehat nggak ya Inang? Sehat Sehat Inang. ya, sama adik-adik juga harapannya sehat ya Inang ya. Oh kalau Semuanya begitu sehat. Inang, kita tanya sekali lagi anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Wah Inang, anak-anak di rumah semua sudah pada rapi, sudah pada cantik dan ganteng semuanya. Dan sudah pada sarapan belum ya? Iya, sudah lah Inang, mereka sudah siap untuk ibadah berarti mereka sudah sarapan. Sarapan. Sarapan roti, minum susu, aduh lezat lah pokoknya Inang. Oke, makan rotinya pakai apa Nang? Ya pakai mentega Inang, biar Pakai makin lezat. mentega. Ya. Oke, tapi sebelum kita angkat ada lagunya seperti itu nah, anak-anak harus kita suruh siapkan, mau masuk ibadah harus perlu disiapkan Alkitab, buku tulis dan pensil ataupun polpen. Ya. Sudah siap semua anak-anak di rumah? Pasti siap. Oke, wah ini lagu kita Inang seperti roti dan mentega sama seperti sarapan anak-anak di rumah bahwa di dalam Alkitab juga ada dikatakan adalah roti hidup. Hidup. Ayo Bang. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan apa Inang? Dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan apa Inang? Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa Inang? Mentega. Dengan roti. Iya, dengan roti seperti Seperti celana dengan baju. Iya. Lagunya sudah bagus Nang ya. Tetapi anak-anak di rumah tetap masih dalam keadaan berdiri karena lagu ini juga tetap ada gerakannya Inang ya. Gerakan, biar lebih Oke. semangat ya Inang Biar lebih ya. semangat lagi Nang ya. Tetap berdiri di rumah semua anak-anaknya ya. Ayo Bang. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi apa Inang? Lebih tinggi Kasih Yesusku sedalam, dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah apa Inang? Indah-indah pelangi, lebih indah Yesusku. Kasih apa Inang? Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi Bang, angkat pujian ini. Tingginya langit, lebih tinggi sedalam Inang, dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Iya, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih apa? Kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih
Sudah pada semangat Inang anak-anak di rumah. Sudah pada keringat belum ya? Inang Tabita dan Inang Rahel sudah pada keringat nih. Anak-anak di rumah pasti juga sudah pada keringat. Ya. Anak-anak semua, kita akan masuk ibadah dengan sikap berdoa. Kita tundukkan, kita duduk, tundukkan kepalanya. Ambil sikap berdoa. Kita sambil angkat lagu pujian kita. Mari masuk, mari masuk. Pujian ini sekali lagi dengan anak-anak di rumah tetap dengan sikap berdoa. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doanya. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar, dan menghayati firman-Mu. Amin. Hukum Tuhan pada minggu hari ini tertulis di tita kelima dengan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyalami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yesus cinta siapa ya Inang ya? Cinta semua anak Inang. Ya, seperti lagu kita sekarang ya Inang ya. Yesus cinta semua anak. Yo anak-anak di rumah semangat nyanyikan ya nak. Yesus cinta semua anak. Semua berdiri ya Inang ya. Iya, coba anak-anak di rumah semuanya bangkit untuk berdiri. Lakukan lagu ini dengan penuh semangat ya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak.
Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel di minggu kita hari ini tertulis di dalam buku Markus 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Abang baca buat kita semua dan anak-anak mengikuti di dalam hati. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Nah, sekarang kita angkat pujian kita. Mari kita bersukaria. Ya, mari kita bersukaria. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke, sekarang kita masuk
pada pengumuman ya Nang, atau Iya, juga tahu. disebut dengan warta. Nah, pada minggu ini disebut minggu keberapa? Minggu apa ya Nang? Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Iya, dan petugas untuk hari ini yaitu Inang Tabita, Inang Rahel, dan Dan pemain Abang musik Abang Alex. Dan nanti pengkhotbah juga Inang dari guru sekolah Guru minggu sekolah loh. minggu, Iya. Iya. Siapa Inang? Inang Serin. Iya, Inang Serin nanti yang akan membawakan khotbah. Nah, untuk anak-anak kita yang sakit boleh diinfokan kepada grup WA masing-masing supaya pada saat nanti warta kita boleh bawakan dalam doa. Dan untuk ayat harian, ayat hafalan itu tetap dikirim ke grup WA masing-masing. Nah, untuk yang anak-anak kita yang saat ini semuanya sudah memasuki tahun ajaran baru ya Ina. Kita ucapkan selamat belajar kembali pada ajaran baru tahun 2021. Dan meskipun belajar di rumah yaitu lewat online ataupun daring ya Nang ya, kita tetap semangat. Nah, terus minggu depan kita masih tetap ibadah online masuk pukul 8. Nah, untuk yang berulang tahun dalam satu minggu ini Ina, kita ucapkan selamat ulang tahun. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat Inang, kita akan berikan hadiah untuk anak-anak yang berulang tahun. Dua lagu ya Inang ya. Oh iya. Sudah, semua anak-anak kita bersatu di dalam doa. Duduk yang bagus, duduk yang sopan, lipat tangan dengan sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di mana Tuhan menyertai kehidupan kami di sepanjang hari kami hingga sampai saat ini juga Tuhan, kami boleh merasakan sukacita dan berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga anak-anak sekolah minggu sudah melakukan ibadah kami Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar setiap ibadah kami dapat berkenan di hati Tuhan dan dapat juga berkenan di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang terbaik buat Tuhan Yesus dan juga buat kebanggaan buat orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengucap syukur Tuhan, di mana bahwa minggu-minggu ini kami telah memasuki
pelajaran baru, kami sudah memasuki kelas baru. Kiranya Tuhan Yesus yang baik tetap memberkati hati kami anak-anak sekolah minggu khususnya Tuhan, supaya kami tetap belajar dengan penuh sukacita walaupun kami Tuhan belajar secara online. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus boleh bekerja di dalam hati kami agar kami Tuhan dapat melakukan segala pekerjaan kami, melakukan segala pelajaran kami dengan hasil yang baik. Semuanya itu berkat dari Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat orang tua kami. Biarlah juga Tuhan yang memberikan berkat buat setiap orang-orang tua kami, terlebih anak sekolah minggu kami. Tuhan boleh berikan limpah berkat-Mu Tuhan, agar kami Tuhan semuanya Bapa boleh merasakan sukacita yang datang dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa memohon Tuhan tetap Tuhan berikan kami kesehatan, kesabaran dan penuh sukacita di dalam menjalani kehidupan kami. Walaupun Tuhan dalam kondisi negara kami masih Tuhan dilanda oleh virus corona, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa selalu ada di depan kami, karena kami tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat gereja kami, di mana Tuhan minggu kemarin sudah memulai ibadah pertama. Kami serahkan Tuhan gereja kami dan juga seluruh jemaatnya Tuhan ke dalam tangan-Mu, agar kami boleh Tuhan melakukan ibadah kami dengan penuh sukacita, dengan tidak merasakan takut, tetapi kami boleh merasakan sukacita di dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan selalu ada di dalam setiap kegiatan kami. Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat anak-anak kami yang pada saat ini mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan boleh angkat segala penyakit yang ada di dalam anak-anak kami yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang berulang tahun di dalam seminggu ini. Tuhan boleh tambahkan umur yang panjang, Tuhan juga boleh tambahkan limpah-limpah berkat, agar Tuhan boleh anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu ini boleh semakin bersukacita di dalam bertambahnya usianya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan boleh berdoa Tuhan buat negara kami, bangsa kami pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati, menjamah pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Bapa. Terutama Tuhan di kota Batam ini, biarlah Tuhan pemimpin kami bekerja di dalam nama Tuhan, agar mereka melakukan segala pekerjaannya adalah takut akan Tuhan. Bapa yang baik, masih banyak Tuhan yang akan kami pinta ke dalam tangan Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah Bapa segala-galanya, Bapa yang tahu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami Tuhan layak menerima berkat Tuhan, dan juga kami Tuhan layak di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan Yesus yang baik, doa kami yang akan kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan di dalam doa kami ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan memasuki firman. Kita siapkan hati kita sambil kita bernyanyi, "Ku siapkan hatiku Tuhan."
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik semua. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita dengar firman, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang minggu ini. Engkau telah memberkati kami anak-anak sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu, juga orang tua kami Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan melalui ibadah minggu kami pada saat ini. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh mengerti maksud apa dari firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Biarlah Tuhan, Inang Serin yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau buat dia lebih luar biasa, sehingga firman yang disampaikannya Tuhan benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan buat kita pada minggu ini adalah dari Injil Yohanes 6 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-35. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Yang sudah dapat katakan amin. Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Itu ada di Perjanjian Baru. Dan tema kita minggu ini adalah roti hidup. Adik-adik, Inang akan membaca nats ini buat kita. Adik-adik boleh menyimak dan mengikutinya. Yohanes 6 ayat 28 hingga ayat yang ke-35. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah."
Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan, adik-adik, buat kita minggu ini, di mana nats ini menceritakan kepada kita tentang roti hidup. Adik-adik sudah membaca ayat kita bersama-sama tadi di dalam hati. Tentu adik-adik sudah bisa mengikuti bacaan kita tadi, di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya untuk orang banyak pada saat itu, dan Tuhan Yesus tahu niat dan pikiran orang banyak itu mengikuti Dia. Pikiran orang banyak itu mengikuti Yesus pada saat itu semata-mata karena mereka telah kenyang dari roti yang diberikan Yesus melalui mujizat Yesus ketika Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Masih ingat cerita itu tidak adik-adik? Itu ada di Yohanes 6 ayat 1 hingga ayat 15. Kedatangan orang banyak itu mencari Yesus bukan untuk mengenal Yesus lebih jauh. Namun mereka hanya ingin menikmati roti dan mujizat-mujizat Yesus saja. Melihat sikap orang-orang tersebut, maka Yesus mencari solusi atas pikiran sesat orang-orang itu, agar mereka mencari roti kehidupan yang sebenarnya. Karena di dalam roti kehidupan yang sebenarnya itu ada terkandung kekekalan, ada keselamatan, dan tidak lapar serta tidak haus lagi kalau kita memakannya. Namun, ucapan Yesus pada saat mengatakan kalau Dia adalah roti hidup kepada orang banyak itu, adik-adik, jangan kita tafsirkan secara letter-late. Artinya bahwa roti hidup di situ bukanlah roti yang bisa dimakan atau yang adik-adik kenal seperti roti yang sebagaimana adik-adik tahu, pernah beli, makan, ya sampai kenyang lah makannya saat ini. Namun roti hidup itu adalah Yesus itu sendiri. Ya, Yesus itu sendiri yang telah datang ke dunia untuk memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang mau mengikuti dan percaya kepadanya. Ya. Adik-adik, dengan tegas Tuhan Yesus menyatakan dirinya pada ayat 35 itu, ini Yesus katakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Apa ini artinya adik-adik?
Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini berarti adik-adik bahwa barang siapa yang mengikut Yesus akan memperoleh kehidupan yang menyelamatkan. Barang siapa yang mengikut Yesus akan memperoleh kehidupan yang menyelamatkan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik, dosa inang, dosa semua orang. Dan Yesus bangkit kembali pada hari yang ketiga, atau yang kita kenal hari Paskah, untuk menyelamatkan orang yang mau mengikut Dia. Jadi, adik-adik, Yesus adalah roti hidup itu, yang artinya Yesus adalah firman yang memenuhi seluruh kehidupan kita, menjadi petunjuk hidup kita dan penuntun hidup kita. Jika kita meyakini bahwa Yesus itu roti hidup, maka kita harus rajin membaca firman-Nya, percaya kepada firman-Nya, serta melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Contoh sederhananya adik-adik melakukan firman Tuhan itu, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Itulah firman. Jadi adik-adik harus menghormati orang tua atau ayah dan ibu kita, karena itu firman Tuhan. Firman Tuhan ini bisa adik-adik baca di Alkitab, ada tertulis di Keluaran 20 ayat 12. Ada juga tertulis di Matius 15 ayat 1 sampai 9. Ada juga di Lukas 18 ayat 18 sampai 21. Adik-adik baca, itu semuanya firman Tuhan buat kita. Jadi adik-adik, dari firman itulah kita hidup, karena firman itu adalah Yesus roti hidup. Dan yang kedua adik-adik, orang banyak itu bertanya kepada Yesus, kalau begitu, apa yang harus kami kerjakan? Kalau Yesus itu adalah roti yang hidup, lalu apa yang harus kami lakukan? Dan pertanyaan mereka adik-adik ada pada Yohanes 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa jawabannya adik-adik? Jawaban Tuhan Yesus dengan jelas di sini, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jawabannya, kamu harus percaya kepada Yesus atau believe in Jesus. Percaya kepada Yesus bukan percaya kepada Allah lain. Bukan juga percaya kepada Dewa Baal. Bukan juga percaya kepada harta kekayaan. Bukan juga percaya kepada kepintaran dan kecanggihan teknologi. Bukan juga percaya pada status yang hebat. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, believe in Jesus. Percaya kepada Yesus. Nah adik-adik, kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita harus rajin beribadah, rajin berdoa, dan mengikuti serta sayang kepada Tuhan Yesus. Kalau begitu adik-adik, itu bisa kita lakukan
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita harus berdoa, sebelum makan berdoa, bangun tidur berdoa, melakukan ibadah kita, di lingkungan kita, tunjukkan kalau kita adalah umat pilihan Tuhan. Jangan berkelahi-berkelahi, sayang kepada teman. Nah, itu bukti kalau kita percaya Yesus. Lalu, adik-adik, apa reward atau penghargaan atau hasil yang kita peroleh kalau kita percaya Yesus, adik-adik? Ada yang tahu tidak? Pasti dong selalu ada rewardnya. Apa yang kita peroleh kalau kita percaya Yesus? Kayak di sekolah adik-adik, sekarang kan tahun ajaran baru nih. Apa yang adik-adik terima dari sekolah atau mungkin dari sekolah minggu adik-adik? Ketika adik-adik naik kelas, ketika adik-adik bisa masuk SMP negeri atau SMP favorit, bagi yang kelas 6 nih, yang sudah tamat SD. Kita naik kelas karena rajin belajar. Kita masuk SMP negeri karena kita belajar sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, kalau sekarang apa reward yang kita terima jika kita mengikut Yesus? Tada! Nah, mengikut Yesus, kita akan mendapat reward di dalamnya adalah beroleh hidup yang kekal. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Karena apa adik-adik? Karena Yesus adalah roti hidup. Apa bedanya roti hidup dengan roti yang kita makan sehari-hari adik-adik? Roti hidup, dia akan mengenyangkan kita selamanya, tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Tetapi kalau roti biasa yang kita makan, bila kita makan saat ini, 2 jam kemudian sudahlah lapar. Makanya tadi Inang bilang, adik-adik jangan terjemahkan dia roti hidup sama dengan roti yang adik-adik pernah lihat, atau pernah temukan, atau bahkan pernah makan. Nah, jadi adik-adik, mengikut Yesus artinya ada keselamatan. Ada sorga bagi setiap orang yang percaya. Dan bahkan kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi adik-adik, percayalah kepada Yesus, maka Yesus akan menyelamatkanmu dan akan berkarya untuk hidupmu di dunia dan juga menyediakan sorga bagi kita yang percaya kepadanya. Karena dialah roti hidup yang datang dari sorga untuk semua umat manusia, termasuk kita ya adik-adik. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan memenuhi seluruh hidupmu dan menyempurnakan seluruh hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Kita akan tutup di dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan firman yang kami dengar hari ini, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, yang memberikan kepada kami bekal makanan roti hidup sepanjang hidup kami, yang membuat kami boleh selamat dan mendapatkan surga serta mahkota kehidupan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu yang masih kecil, biarlah tuntun hidup kami Tuhan, di dalam menjalani hidup kami, sehingga di dalam perjalanan hidup kami boleh menjalaninya dengan penuh sukacita dan penuh harapan.
Tuhan selalu memberkati kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan sukses di dalam menjalani kehidupan kami ini. Berkati orang tua kami Tuhan yang merupakan saluran berkat bagi kami, sehingga kami Tuhan boleh menjalani kehidupan ini melalui petunjuk-petunjuk-Mu dan firman-Mu Tuhan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dan berkatilah kami senantiasa. Di dalam nama Yesus, roti hidup, kami telah berdoa kepadamu. Amin. Nah, sekarang kita mengumpulkan persembahan kita sambil kita angkat lagu kita, Kasihnya Seperti Sungai. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Ada anak sekolah minggu kita yang ikut lomba loh Inang. Wow, hebat ya Inang ya. Iya. Siapa Inang? Namanya Cheryl Hutagalung dari kelas Kindness. Oh, perlombaan apa itu Inang ya? Perlombaan penginjilan. Oh, yang ngadain siapa ya Inang ya? Ya, yang mengadakan Departemen HKBP, Marturia HKBP. Oh, wah. Hebat Inang ya. Karena kita minggu ini mau menonton videonya Inang.
Jadi kuis maupun kreativitas minggu ini ditiadakan ya Inang. Wah, boleh itu Ya. Inang, boleh. Heeh. Kita berarti menonton video teman kita yang bernama Cheryl Huta Galung. Oke. Shalom Amang dan Inang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nama saya Cheryl Huta Galung dan nama saya David Huta Galung. Kami akan bercerita tentang buah-buah roh. Buah-buah roh tertulis pada nas Alkitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah teman-teman, buah-buah roh itu jumlahnya ada 9 buah. Buah-buah roh terdiri dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih artinya kita harus menyayangi atau mencintai sesama. Sama seperti gambar yang ada di pohon ini. Di gambar itu ada gambar hati yang melambangkan cinta dan kasih sayang. Kita harus menyayangi sesama dan mencintai sesama. Jangan melihat perbedaan. 2. David, yang kedua tadi apa ya? Sukacita. Ayo kita pergi. Sukacita artinya bersenang atau bergirang hati. Biasanya kita bersukacita saat suka. Sama seperti gambar yang ada di pohon ini. Mereka semua bersukacita. Kita biasanya bersukacita saat suka. Seperti yang saya bilang tadi. David, biasanya kamu sukacita saat apa? Saat bermain. Saat bermain kita juga harus sukacita ya. Kita juga harus sukacita saat suka maupun duka. Jangan lupa, setelah bersukacita, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, David, ayo kita jalan lagi. Yang ketiga tadi, damai sejahtera. Damai sejahtera artinya kita hidup tanpa ada perkelahian atau perselisihan. Sama seperti gambar yang ada di sini. Dia ada burung yang damai dan mereka tidak berantem. Betul. Sama seperti kita juga, kita tidak boleh berkelahi kepada teman-teman kita. Oleh karena itu, kita harus saling mengasihi. Sama seperti kasih, kita harus mengasihi tanpa melihat perbedaan. Supaya damai sejahtera itu tercipta. Ayo David. Yang keempat tadi, kesabaran. Kesabaran artinya sikap di mana kita harus menahan amarah ataupun emosi. Sama seperti gambar yang ada di sini. Kita lihat ada orang yang sedang memainkan rubik. Dia harus menyusun rubik sesuai dengan warnanya. Begitu juga kita harus sabar dalam menghadapi sebuah rintangan. Kita harus sabar meskipun yang mengejek kita. Kita harus tetap sabar. Meskipun yang mengejek adalah musuh kita. Ayo David, kita jalan-jalan lagi. Yang kelima, kemurahan. Kemurahan artinya sikap saling berbagi kepada sesama. David, kamu mau nggak punya sifat kemurahan seperti yang ada gambar ini? Mau dong. Karena kemurahan adalah sikap yang terpuji. Kemurahan dapat kita lakukan kepada sesama dengan cara memberikan sumbangan kepada orang yang kurang mampu dan membagikan makanan kepada teman-teman. Betul sekali. Ayo David,
keenam. Aha, kebaikan. Kebaikan merupakan sikap yang terpuji juga. Kebaikan dapat kita lakukan dengan cara membantu pekerjaan orang tua, bermain bersama semua teman tanpa melihat perbedaan. Seperti tertulis pada nats Alkitab Roma 12 ayat 21. Jangan kalah oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu ya. Ayo David. Oke. Yang ketujuh tadi kesetiaan. Kesetiaan artinya sikap yang setia. Kita dapat melakukan kesetiaan terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Kesetiaan dapat kita lakukan dengan cara setia terhadap janji, dan kalau kesetiaan kepada Tuhan dapat kita lakukan dengan cara berdoa, rajin ayat baca firman Tuhan, dan rajin ke gereja. Ayo kita jalan lagi yuk. Oke. Yuk. Yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan artinya sikap yang lembut. David, kamu mau juga kan punya sikap yang lemah lembut seperti yang ada di gambar ini? Mau? Kelemah lembutan merupakan sikap yang bagus dan baik ya teman-teman. Oleh karena itu, kita harus bersikap lemah lembut kepada semua orang. Oke, ayo kita jalan-jalan lagi ya David. Ayo di sini David. Yang ke-9 atau yang terakhir adalah penguasaan diri. Kita harus tetap dalam pendirian dan tidak mudah tergoda oleh godaan. Sama seperti godaan iblis. Ya, betul sekali. Kita harus tetap setia. Betul. Demikianlah 9 buah roh yang mengalir dalam hidupku. Semoga kita semua bisa hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dadah! Terima kasih ya telah menonton video ini. Shalom. Wah, ini bagus buat anak-anak sekolah minggu nih ya Inang ya. Iya, menjadi pasti. motivasi buat anak-anak sekolah minggu. Oke Inang, anak-anak kita menonton di rumah, berarti ibadah kita tutup ya Inang ya. Berarti kita Sampai bertemu. tunggu kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.